Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya baca surat Al-Baqarah. Lalu ada kata-kata yang saya pernah dengar dari Kiai Haji Saiful Karim, bahwa sholat kita itu belum bisa kalau masih la ilaha illallah. Dia harus sudah la ilaha illa ana. Tadi saya baca ada ayat yang la ilaha illa ana hul rob min rob apa itu. Lalu saya perhatikan ayat itu, saya coba berhubungan dengan ayat sebelumnya yang juga ada kata rob. Coba ambil Bu tulisan Komil yang mengenal rob itu. Jadi di situ cerita tentang permisalan nyamuk gitu loh. Nyamuk itu ya, kita bisa tahu teknologi apa di nyamuk. Sayap nyamuk itu sangat kecil. Kita kan bisa buat pesawat gede. Itu aja udah rumit bikin pesawat. Gimana mau bikin nyamuk manusia nih? Bikin nyamuk tambah nggak bisa lagi. Nah, ini buku mengenal rob. Nanti saya cari di ayat waktu tadi. Ayat 1. Ayat 26, surat 2 ayat 26. Nah, dari ayat 21 sampai 26. Jadi antara dua rob ini di buku ini ayat 26 jadi bagian ketiga dan bagian keempat dari buku mengenal rob yang kelima ini. Saya akan bacakan dengan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sallallahu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, mengabdilah kepada Rob yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu disiplin dengan kitab itu. Allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi dia, padahal kamu mengetahui. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina wa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan yang diturunkan kepada, ini ada buka kurung Muhammad padahal nggak ada ya, itu diturunkan untuk manusia kepada kita gitu loh. Coba saya lihat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdi. Nah, ini untuk abdi, untuk yang mau mengabdi. Ini sesuai dengan ayat pertama untuk manusia, ini perintahkan mengabdi su'budu. Jadi ini kalau kita nggak baca konteksnya jadi kacau, seolah-olah Nabi Muhammad aja yang abdi itu. Padahal ini kan ada wahai manusia, allazi ya ayuhan nas. Ini memang jadi ini untuk kepada manusia nih yang mengabdi. Ini kan di 23 ini Roibi mimma nazalna ala abdina fa'tu bisurah. Maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajalah penolong-penolong selain dia jika kamu benar-benar orang-orang benar. Jadi ini kalau nggak baca ayat 21 ini, kita anggap di 23 ini benar nih kata-kata diturunkan kepada hamba. Di sini cuma Muhammad maksudnya, padahal di sini hamba yang dimaksud adalah manusia. Wa illam taw'alu walan taw'alu wattaqun narallati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan tidak akan mampu, maka ini ada kata takut nih. Taf'alu fatakun. Fatakun ini artinya bukan takut, ya kaitan dengan takwa itu. Artinya maka berdisiplinlah kamu. Jadi ini ada api neraka. Fatakun nar. Nar ini gelombang rendah. Jadi kita melakukan ketaatan disiplin dengan kitab ini agar enggak menjadi rendah. Di sini ada bahan bakar lagi. Atakunar lati wa kuduhan nasul wa hijaro. Ya, gelombang rendah itu adalah dari manusia yang tidak beriman dan yang hatinya sekeras batu. Jadi ini kalau nggak baca konteks ini nggak paham yang dibilang bahan bakar batu ini orang-orang yang hatinya nggak dingin, nggak beriman, nggak tahu isi kitab ini, sehingga hatinya itu panas. Jadi dia terbakar oleh hawa nafsunya. Maksudnya ini memang perlu kita belajar pelan-pelan ikro itu, nanti diajarin pencipta. Itulah hikmah namanya, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kafir ini orang yang nggak membaca kitab, bukan yang beda agama. Kafir itu tertutup dari mengetahui isi kitab ini karena fasik gitu loh.
Wa basiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka untuk mereka, nah ini ada surga. Surga ini kan dari bahasa Hindu. Cek tuh. Jannah ini kan amanu la anna haqqu min rabbihim. Ini tajri lahum jannatin tajri. Jannah itu kebun, jadi kebun-kebun yang ada sungai. Sungai ini kan bilang airnya bisa diminum, kebunnya buahnya nikmat. Itulah gambaran suasana kenikmatan. Bukan, kalau surga ini kaitannya dengan bangunan, makanya orang dianggap nyumbang masjid nanti akan dibuatkan rumah di surga lah. Ini kan udah nggak ada di Quran ini loh, ada rumah di kebun ini. Karena kalau rumah itu kan untuk menghindari hujan, angin, panas. Di sana nggak ada panas, suasananya udah full AC bahasanya itu. Di jannah ini, jannah yang dimaksud ini tempat yang indah, yang nggak ada angin, badai, nggak perlu rumah. Ini kalau kita nggak membaca pelan-pelan, nyambung bertahun-tahun nggak nyambung gitu. Ini kan terjemahan dangkal namanya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari jannah, kan nggak cocok kalau jannah, maka mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan suci. Mereka kekal di dalamnya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fauqaha wa amma lazina amanu faya lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Nah ini kata-kata ini yang annahul haqqu mir rabbihim. Nah ini yang dimaksud Saiful Karim. Kalau belum syahadanya la ilaha illa ana itu belum perlu sholat, karena dia belum kenal dirinya. Kita sholat tuh setelah kita kenal diri sebetulnya. Tapi untuk orang-orang yang taklukan Mekah itu memang ya dipaksa sholatnya, bukan karena dia sudah kenal diri, udah makrifat, karena dia tawanan. Nah kebiasaan tawanan Mekah inilah yang menjadi syariat ketika mereka membangun kerajaan Islam di Eropa. Nah sehingga kerajaan Islam di Eropa itulah melahirkan kitab-kitab lain di luar Quran, mengikuti kitab-kitab yang ada di Eropa. Nah jadi umat terus jauh dari kitab yang asli ini, yang terjaga ini, karena memang umat juga banyak senang berbuat dosa. Nah dijanjiin ulamanya pengampunan dosa terus. Pengampunan dosa ini yang banyak di Eropa sana. Memang kerjaan ulama Eropa itu penebusan dosa. Wa ammal ladzina kafaru wa yaquluna maza aradallahu bihadza masalan
yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sungguhnya dia tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Nah, ini kan ada kata Allah nih. Inna Allah, ini dia nih terjemahannya. Karena tadi ada Rob, kita mengabdinya kepada Rob di 21. Sungguhnya dia tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rob. Nah, inilah yang kata-kata kita udah tahu tentang Rob. Sinilah anahul haqqu mir rabbihim. Nah, inilah orang menurut Saiful Karim tuh baru boleh sholat. Dia udah kenal dirinya, jadi tidak mabuk. Makanya orang mabuk dilarang sholat, bahasanya itu kan ada tuh. Orang yang nggak kenal dirinya, nggak tahu isi kitab ini, ujungnya dia sholat maksiat jojong. Yang terjadi hari ini begitu, orang sholat tapi maksiat terus, ya dibilang orang munafik. Adapun orang-orang beriman, mereka tahu bahwa itu hak dari Rob. Nah, ini kan jelas kata-katanya. Anahul hak, saya, dia, hak mir rabbihim. Tetapi mereka yang kafir, ya mereka yang nggak mau tahu isi kitab ini, itu kafir. Berkata, apa maksud dia dengan perumpamaan ini? Ya hatinya nggak tertutup, jadi nggak nyambung gitu. Dengan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Jadi banyak orang sesat dengan ayat-ayat ini. Makanya banyak ayat-ayat ini di terjemahannya kalau nggak hati-hati menyesatkan atau dipakai sebagai mantra gitu. Banyak orang yang dan dengan itu banyak orang yang diberi petunjuk juga. Nah, kalau dia ngerti artinya, dia tahu petunjuknya. Itulah di Iqra 5 ayat pertama itu ada petunjuk yang dari Rob. Alazi alamal bil kolam alamal insan malam ya'lam, yang mengajari apa yang kita tidak tahu. Tapi tidak ada yang disesatkan dengan itu selain orang-orang fasik. Jadi orang-orang yang fasik, orang senang berbuat dosa itu disesatkan. Jadi bukan dia yang sesat, dia ngerasa benar. Ya dia mengaku beriman tapi rajin buat dosa. Ini yang suka jadi dibilang penceramah diampunin segala, ya nggak bisa lah. Kalau udah disesatkan ya ngerasa bener aja. Ya, kalau dia nggak ketemu kitab ini harus sudah jujur dulu, lalu membersihkan diri baru ketemu isi kitab ini. Kalau nggak ya dia ikut-ikutan ulama itu aja, nanti terakhir di akhirat ribut. Dia ngaku ngikut orang yang ngaku ulama itu, si ulama juga kata kawan saya itu berada di palung neraka, di tempat paling dasar dari paling rendah, karena dia menyesatkan manusia. Ya mudah-mudahan kita bisa Iqra, belajar terus sehingga seumur hidup. Ya pertama ya 3 kali tamat lo Quran terjemahan nih. Dia ada basic memory namanya. Kalau 7 kali tamat insya Allah dia punya, bisa dapat mengaktifasi ruh. Ada Furqan, bisa membedakan baik buruk. Kalau dia udah seumur hidup, mudah-mudahan dia dapat hikmah sesuai dengan 5 ayat pertama yang diterima Nabi penutup Muhammad di Gua Hira itu. Ya terima kasih sudah menonton Bang Haji Andra. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sampai jumpa lagi.